Bayangkan satu orang berjalan ke medan perang tanpa bantuan siapapun. Musuh mengepungnya dari segala arah. Tapi bukan ia yang goyah. Justru langit yang bergetar, tanah yang memihak, dan ribuan pasukan musuh bertekuk lutut sebelum pedang pun terayun. Siapakah dia? Dan apa rahasia kekuatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita duduk sejenak, membuka hati, dan menyimak kisah nyata yang mengguncang sejarah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang mulia, penuntun cahaya dalam kegelapan. Sebelum kita lanjut, silakan tekan like jika kalian cinta kisah-kisah perjuangan sahabat. Subscribe agar tidak tertinggal cerita penuh hikmah seperti ini. Tulis, Masya Allah, di komentar jika hatimu bergetar saat mendengar kisahnya. Dan jangan lupa share agar lebih banyak hati tersentuh karena kisah ini. Angin padang pasir mengamuk dengan liar. Hari itu, matahari memancarkan panas yang bukan hanya membakar kulit, tapi juga menyalakan ketegangan di antara dua pasukan. Satu sisi adalah barisan kaum muslimin yang sedikit jumlahnya, namun dipenuhi cahaya keyakinan. Di sisi lain, barisan kafir jahiliyah, terlatih, lengkap, dan ribuan jumlahnya. Namun dari arah kemah kaum muslimin, satu sosok keluar. Sendiri. Tidak ada siapa-siapa yang mendampinginya. Ia tidak berbicara. Ia tidak memberi aba-aba. Tapi langkahnya perlahan mengguncang hati setiap lawan yang melihatnya. Dialah Al-Bara bin Malik, saudara dari Anas bin Malik. Wajahnya teduh namun menggetarkan. Sorot matanya tidak menunjukkan amarah, tapi kekuatan imannya menembus kalbu. Jangan ada satupun dari kalian ikut bersamaku, katanya pelan. Hari ini, aku akan berjalan sendiri menuju mereka. Biarlah Allah yang berperang bersamaku. Pasukan muslimin tertunduk. Beberapa dari mereka menangis. Sosok ini bukan mencari kematian, tapi ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ketika hati bersandar penuh pada Allah, satu orang saja bisa membuat langit berguncang. Dari kejauhan, pasukan musuh tertawa. Lihat, hanya satu orang yang datang. Dia ingin mati sendirian. Haha. Hancurkan dia, lumat tubuhnya, kirim kepalanya kembali. Tapi tawa mereka berhenti. Ketika langkah Al-Bara tetap mantap. Kuda-kuda musuh tiba-tiba gelisah. Angin berdesir keras. Langit berubah. Awan berkumpul di atas kepala Al-Bara. Beberapa pemimpin kafir mulai ragu. Apa ini? Mengapa aku merasa lemas? Matanya, tatapan matanya, seperti tak ada rasa takut. Kenapa dia bisa berjalan seperti itu? Dalam sekejap, mental pasukan kafir mulai runtuh. Padahal mereka belum menyentuh satu pedang pun. Padahal Al-Bara belum mengangkat senjatanya. Hanya dengan niatnya yang tulus karena Allah. Langit sudah memberi isyarat bahwa kebenaran akan menang. Al-Bara bin Malik terus melangkah. Di tangannya, sebilah pedang sederhana, tak dihiasi emas, tak bertatah permata. Tapi siapapun tahu, pedang itu pernah merobek barisan musuh di banyak peperangan bersama Rasulullah. Langkahnya perlahan, namun pasti. Langit mulai berubah warna. Seolah murka. Awan-awan menghitam dan menggumpal tepat di atas pasukan musuh. Seorang panglima kafir berdiri dari kudanya. Hentikan dia. Lemparkan tombak, teriaknya. 3 pasukan langsung menarik busur. 3 anak panah melesat ke arah Al-Bara. Namun, angin padang pasir meliuk tajam. Anak-anak panah itu tidak mengenai tubuh Al-Bara. Semua meleset, berjatuhan ke pasir. Tak satu pun menyentuhnya. Pasukan kafir mulai saling menatap. Apakah dia manusia? Apakah dia jin? Kenapa panah tak bisa menyentuhnya? Tapi mereka tak tahu. Ketika seorang hamba menyerahkan seluruh jiwanya kepada Allah, maka alam pun tunduk. Langit menjadi perisai. Angin menjadi pembela. Tanah pun siap menelan musuh yang menantang kekasih Allah. Al-Bara tak berhenti. Langkahnya semakin dekat. Dari jarak 1 tombak, ia berdiri diam, lalu menundukkan kepala. Allahu Akbar. Lidahnya bergetar mengucap takbir. Takbir yang tidak lantang, tidak menakutkan bagi telinga, tapi mengguncangkan ruh para musuh. Seketika itu juga, seekor kuda dari pasukan kafir menghentak liar. Penunggangnya terlempar. Yang lain ikut panik. Kenapa kudaku meloncat sendiri?
Kenapa tanah ini seperti bergoyang? Dan saat itulah, Al-Barra mengayunkan pedangnya. Satu sabetan. Langsung membuat seorang musuh ambruk tanpa sempat bertahan. Darah muncrat, dan bumi mencium tubuhnya yang sudah tak bernyawa. Pasukan kafir serentak mundur. Tak ada yang menduga, satu orang bisa mengobrak-abrik nyali ribuan. Mereka lihat wajah Al-Barra, tidak memancarkan kebencian, tapi keimanan yang luar biasa. Beberapa pasukan mulai gemetaran. Aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup. Matanya seperti melihat ke dalam jiwaku. Aku ingin pulang. Aku tak mau mati seperti itu. Namun Al-Barra tidak mengejar. Dia berdiri. Diam. Menatap. Biarkan ketakutan musuh tumbuh sendiri. Langit tetap bergemuruh. Seakan hendak berkata, inilah hamba pilihan Allah, yang tak pernah gentar karena dunia, dan hanya bersandar pada Rasulullah dan Rabb-Nya. Langit belum tenang. Awan masih menggulung. Guru bergelegar seolah menahan kemarahan dari langit tertinggi. Tapi di tengah gurun yang membara itu, hanya satu sosok yang tetap berdiri tanpa goyah. Al-Barra bin Malik. Tubuhnya penuh debu, namun wajahnya bercahaya. Matanya menatap lurus ke arah pasukan musuh yang kini mulai pecah barisan. Tiba-tiba, salah satu panglima kafir maju ke depan dengan marah. Berani kau menantang kami semua? Kau pikir kau siapa? Al-Barra mengangkat wajahnya, lalu menjawab dengan tenang. Aku hanyalah seorang hamba, yang tak punya apa-apa selain keimanan kepada Allah dan kecintaan pada Rasulullah. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pedang. Menyayat bukan daging, tapi keyakinan para musuh. Beberapa dari mereka bahkan mulai menurunkan senjata. Dada mereka sesak, seolah dilanda gelombang yang tak terlihat. Panglima itu marah besar. Dia pacu kudanya, menyerang dengan tombak besar yang berkilat di bawah matahari. Teriakannya keras, mengguncang langit. Tapi, langkah kudanya tergelincir. Tanah gurun yang semula padat, mendadak seperti lumpur hidup. Kuda itu menjerit dan roboh. Tombak melesat jauh dari tangannya. Dan, saat tubuh sang panglima hendak menyentuh bumi, tanah seolah terbuka sedikit, menelannya setengah tubuh. Jeritannya menggema. Selamatkan aku. Tanah ini hidup. Ini sihir. Tapi bukan sihir. Itulah karamah yang diberikan Allah kepada hambanya yang yakin. Al-Barra melangkah tenang. Ia tidak menebas panglima itu. Ia hanya menatap dan berkata, jika kau bertobat, Allah akan mengampunimu. Jika tidak, biarlah tanah yang memelukmu menjadi saksi. Panglima itu menangis, tapi bukan karena luka, melainkan karena hatinya yang mulai runtuh oleh kebenaran yang tidak bisa ditolak. Di sisi lain, pasukan kafir semakin tidak karuan. Apa yang sedang terjadi? Tanah ini hidup. Dia tidak sendiri. Ada yang membantunya dari langit. Kita harus mundur. Ini bukan pertempuran biasa. Beberapa dari mereka mulai berlari. Namun pasir menelan kaki mereka. Langit menghujam dengan panas. Dan bayangan Al-Barra seolah membesar di mata mereka. Itu bukan manusia. Itu adalah bayangan maut yang dikirim dari langit, bisik seorang prajurit kafir. Namun Al-Barra tetap di tempat. Tidak mengejar, tidak menghunus. Karena baginya, kemenangan bukan karena kekuatan, tapi karena keyakinan bahwa jika Allah berkehendak, satu orang cukup untuk mengguncang dunia. Langit mulai menunjukkan keanehan. Awan bergerak membentuk lingkaran. Angin tak lagi berhembus biasa, melainkan seperti pusaran besar yang memusat di atas kepala Al-Barra. Sahabat-sahabat Rasulullah yang menyaksikan dari kejauhan mulai berlutut. Beberapa meneteskan air mata. Mereka tahu, hari ini, bumi dan langit bersaksi, bahwa satu hamba yang yakin kepada Allah bisa menjadi lebih kuat dari ribuan pasukan yang sombong. Tiba-tiba, suara menggema dari langit. Bukan suara guru, bukan suara manusia, tapi suara yang menggetarkan tulang dan menembus hati. La tahof, innallaha ma'aka. Janganlah engkau takut. Sungguh Allah bersama engkau. Seluruh pasukan kafir berhenti bergerak. Kuda-kuda mereka meringkik. Pedang terjatuh dari tangan mereka. Apa itu barusan? Siapa yang bicara dari langit? Kenapa tubuhku menggigil? Al-Barra menunduk,
air matanya jatuh. Ia tahu, suara itu bukan dari bumi. Ia tahu, itu pertanda, langit mengizinkan dirinya menang. Lalu, pasukan kafir mencoba satu usaha terakhir. 100 orang maju sekaligus. Dari segala arah. Mengelilingi Al-Barra. Ayo habisi dia. Kita serang serentak. Tapi saat mereka hendak menebas, tanah bergetar, langit menggema, dan tubuh-tubuh mereka terpental seperti daun ditiup badai. Puluhan jatuh ke tanah, beberapa kuda kabur tak terkendali, dan sisanya tersungkur dengan wajah menempel pasir, seperti orang yang kehilangan jiwa. Pasukan muslimin takjub. Mereka menyaksikan satu orang yang tidak hanya berdiri melawan musuh, tapi juga disertai oleh langit yang terbuka, bumi yang hidup, dan suara dari langit yang membuat dunia berhenti. Umar bin Khattab yang berada di perkemahan pun berdiri. Tangannya mengepal. Demi Allah, jika diizinkan, aku akan menyusulnya sekarang juga. Tapi hari ini, biarlah langit yang menyaksikan kemenangan seorang hamba yang penuh cinta kepada Rasulullah. Saat malam mulai turun, langit kembali tenang. Al-Barra masih berdiri, tapi pasukan musuh sudah tak berani menoleh. Mereka kalah bukan karena luka, tapi karena hati mereka dihancurkan oleh keberanian seorang pecinta kebenaran. Malam itu, padang pasir menjadi saksi. Satu orang berdiri di tengah ribuan musuh yang tersungkur, tapi tidak satu pun dari mereka berani menyentuhnya. Karena mereka tahu, mereka sedang berhadapan dengan hamba Allah yang dibela oleh langit. Al-Barra bin Malik menatap langit. Tangannya bergetar lembut, lalu berdoa dengan suara lirih. Ya Robbi, bukan aku yang menang hari ini, tapi engkau yang memperlihatkan kepada mereka bahwa engkaulah zat yang maha perkasa. Seketika, angin padam. Langit bersinar tenang. Pasir-pasir yang sempat membuncah kini kembali rata. Pasukan kafir perlahan bangkit. Namun mereka tidak lagi mengangkat pedang. Mereka menunduk. Beberapa dari mereka menjatuhkan baju zirah. Bahkan ada yang langsung bersujud ke tanah, bersyahadat dengan suara tercekat. Jika seperti ini kekuatan Islam, maka aku rela menyerahkan hidupku untuk berada di pihak Al-Barra dan Rasulullah. Kata seorang pemimpin pasukan kafir sambil meneteskan air mata. Pasukan muslim datang menghampiri. Tapi mereka tidak bersorak, tidak memuji kemenangan. Mereka semua hanya menunduk. Karena kemenangan hari itu bukan karena jumlah, bukan pula karena kekuatan pedang, tapi karena keyakinan, cinta, dan kepasrahan Al-Barra kepada Allah. Umar bin Khattab memeluk Al-Barra. Aku bersaksi, engkau telah mempermalukan musuh-musuh Allah, bukan dengan amarah, tapi dengan keimananmu. Lalu Umar menoleh ke arah langit dan berucap, Wahai Allah, jika seluruh bumi berpaling dari kami, cukup satu seperti Al-Barra untuk mengembalikan cahayamu di atas dunia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa jumlah bukan jaminan, senjata bukan kekuatan, dan pasukan bukan perlindungan. Saat seseorang menyerahkan seluruh jiwanya kepada Allah dan mencintai Rasulullah sepenuh hati, maka langit pun bisa turun untuk menolongnya. Al-Barra bin Malik tidak menang dengan pedang, tapi dengan keikhlasan, keteguhan hati, dan cinta kepada Allah serta Rasulullah. Dia bukan sekadar pahlawan, tapi bayangan maut yang dikirim dari langit untuk menampar kesombongan dunia dan menjadi pelajaran sepanjang masa. Semoga kita bisa meneladani keberanian dan iman seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Bayangkan, satu orang melawan ribuan pasukan. Bukan karena dia kuat, tapi karena dia yakin Allah bersamanya. Seorang sahabat berdiri sambil memeluk bendera Islam, meski tubuhnya ditikam 70 kali. Sahabat lain menantang pasukan elit Romawi sendirian, membuat mereka saling bertarung satu sama lain. Ada pula yang hanya dengan doa dan air mata, mampu membuat langit mengguncang dan pasukan musuh lari tanpa satu panah pun dilepaskan. Dan kisah paling mengiris hati, adalah saat Rasulullah berdiri di atas makam mereka, sambil menangis dan berdoa. Mereka pergi, tapi cinta mereka tetap menghidupkan Islam sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, hari ini kita tidak sekadar mendengar kisah. Kita akan menyelami titik darah terakhir, nafas tersengal, dan doa yang menggetarkan bumi. Dari 5 sahabat Nabi yang melawan ribuan pasukan sendirian. Ini bukan cerita dongeng. Ini adalah kisah nyata.
tentang cinta, keberanian, dan pengorbanan yang bahkan langit pun mencatatnya dalam cahaya. Siapkan hatimu, karena setelah ini, engkau tak akan pernah memandang hidup dan perjuangan dengan cara yang sama lagi. Zubair bin Awam, singa medan perang yang menghantam 1000 pasukan dengan takbirnya. Fajar menyingsing di atas padang pasir Uhud. Angin gurun berhembus membawa aroma kematian. Suasana mencekam, debu berputar di udara, dan dari kejauhan terlihat pasukan musyrikin dalam jumlah ribuan, datang mendekat bagaikan gelombang tak terbendung. Di sisi lain, seorang sahabat Nabi berdiri dengan dada membusung, matanya tajam memandang musuh yang menghampiri. Ia adalah Zubair bin Awam, sepupu Rasulullah, dan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tubuhnya kekar, wajahnya penuh debu peperangan, dan sorot matanya seolah menembus jantung lawan. Tapi yang membuat seluruh pasukan musyrikin gemetar adalah ketenangan Zubair, yang hanya berdiri sendirian di celah sempit antara dua bukit, sambil mengangkat pedangnya ke langit. Allah Maha Besar, tak akan kundur walau 1000 datang menyerang. Teriaknya dengan lantang, dan langit seolah menggema. Musuh mulai menyerbu. Ribuan tentara berteriak, pedang dan tombak mengarah padanya. Tapi Zubair tidak mundur. Ia justru menyerbu lebih dulu. Yang terjadi kemudian, membuat semua mata terbelalak. Pertarungan yang di luar nalar. Zubair berlari menembus kerumunan musuh, seperti singa melompat ke kawanan domba. Satu demi satu tubuh musuh terlempar, jatuh, tersungkur. Teriakan, Allahu Akbar, terus terdengar dari mulutnya. Seorang jenderal musyrik mencoba menghadangnya, mengayunkan pedang besar. Tapi Zubair membungkuk, memutar tubuhnya dan menghantam perut musuh dengan gagang pedangnya, membuat sang jenderal pingsan seketika. Lalu datang 4 pasukan berkuda dari arah kanan. Mereka menyerang bersama-sama. Namun, Zubair, dengan satu gerakan memutar dan teriakan takbir, menebas kaki depan 2 kuda, membuat semuanya jatuh dan kocar-kacir. Bahkan 2 lainnya melarikan diri sebelum sempat menyentuhnya. Rahasia di balik kekuatannya. Salah satu sahabat yang menyaksikan dari kejauhan, bertanya dalam hati, dari mana kekuatan Zubair datang? Bagaimana bisa dia menghadapi ribuan musuh tanpa gentar? Jawabannya datang saat Zubair kembali ke barisan Rasulullah setelah mengalahkan puluhan musuh sendirian. Tubuhnya penuh luka, tapi wajahnya bersinar. Ia menatap Rasulullah dan tersenyum. Karena aku yakin, jika Allah bersamaku, siapa yang bisa mengalahkanku? Mentari mulai tinggi, panas gurun mulai membakar. Darah telah mengering di baju perang Zubair bin Awam. Tapi tubuhnya masih berdiri tegak. Nafasnya belum terengah. Justru matanya makin tajam, dan semangatnya semakin membara. Pasukan musyrikin mulai goyah. Tapi mereka belum menyerah. Justru kini mereka mengirim 5 kesatria terbaik mereka, pasukan elit dari Quraisy yang terkenal tak pernah kalah dalam pertarungan 1 lawan 1. Mereka semua menunggang kuda hitam besar. Pedang mereka panjang dan berat, dan tiap langkah mereka disambut gemuruh terompet perang. 5 orang untuk 1 Zubair. Itu tidak adil. Teriak salah satu sahabat dari belakang. Tapi Zubair hanya tersenyum, lalu membisik pelan. Tidak, justru tidak adil bagi mereka berlima. Karena aku datang bukan sendiri. Aku datang bersama keyakinan pada Allah. Pertempuran membara. Kelima kesatria langsung mengepung. Mereka menyerang dari berbagai sisi. Namun Zubair tidak gentar. Ia tidak bergerak mundur. Ia justru menyerang lebih dulu. Dengan teriakan, Allahu Akbar, yang mengguncang dada, ia melompat ke arah musuh pertama dan menebas pedangnya ke bahu hingga roboh. Musuh kedua menghujamkan tombak dari belakang. Tapi Zubair membungkuk, memutar tubuh, dan menggenggam tombak itu dengan tangan kosong, lalu menariknya dan menghantamkannya ke wajah penyerang. Yang ketiga dan keempat mencoba mengepung dari kanan dan kiri. Tapi Zubair berputar seperti badai. Kedua pedangnya berkelebat, memukul helm lawan sampai terlepas. Kuda-kuda musuh panik dan melarikan diri. Tinggal 1 orang, pemimpin mereka. Tubuhnya besar, dan pedangnya 2 kali lebih panjang dari milik Zubair. Detik-detik yang menegangkan. Pemimpin elit Quraisy ini meludah ke tanah. Engkau hanya 1 orang. Jangan sombong, Zubair. Zubair hanya menjawab, aku 1 orang, tapi aku bawa Allah dalam hatiku. Maka bersiaplah kalah. Mereka beradu pedang. 1,
2, 3 kali benturan. Debu beterbangan. Keringat bercucuran. Tapi pada detik ke-13, Zubair melakukan gerakan tak terduga. Ia berputar ke kanan, lalu melompat ke kiri, dan dengan satu hantaman keras, ia mematahkan pedang musuh itu menjadi 2. Seketika, sang pemimpin elit Quraisy terduduk lemas. Ia tak bisa bicara. Ia hanya terdiam, menatap mata Zubair yang menyala bagai bara. Langit mendung, angkasa bersuara. Setelah Zubair mengalahkan kelima pasukan elit itu, langit tiba-tiba mendung. Petir menggema jauh di angkasa. Awan hitam menggulung di atas Uhud. Para sahabat menyaksikan dengan air mata menetes. Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Jika engkau ingin melihat iman dalam bentuk manusia, lihatlah Zubair, karena Allah bersamanya." Langit semakin gelap. Awan menumpuk seolah menahan sesuatu. Gurun Uhud mulai terasa mencekam. Pasukan musyrikin kini benar-benar panik. Setelah 5 kesatria elit mereka dikalahkan Zubair bin Awam seorang diri, mereka mulai tak percaya logika perang. Mereka lalu memanggil pasukan 50 pemanah terlatih. Ditempatkan di atas bukit berbatu. Dari ketinggian itu, mereka punya sudut sempurna untuk menjatuhkan Zubair dari kejauhan. "Cukup satu hujan panah, dia pasti tumbang," teriak salah satu panglima Quraisy. Dan tanpa aba-aba, 50 anak panah dilepaskan serentak. Suara siing tajam memenuhi udara. Anak-anak panah melesat bagai badai maut, menghantam ke arah Zubair yang berdiri sendirian, di tanah lapang, tanpa perisai, tanpa tempat berlindung. Tapi keajaiban terjadi. Para sahabat yang menyaksikan dari kejauhan menahan nafas. Tapi yang terjadi, membuat semua terdiam. Tidak satu anak panah pun menyentuhnya. Panah-panah itu meleset, menancap di tanah di sekitarnya, atau bahkan berputar arah di udara seperti dibelokkan oleh angin. Zubair hanya menunduk sebentar, lalu menatap ke arah bukit, dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Rahasia di balik pelindung gaib itu. Beberapa musuh bersumpah, mereka melihat cahaya putih tipis seperti selimut yang mengelilingi tubuh Zubair. Sebagian lainnya mengaku melihat siluet 2 makhluk bersayap berdiri di sisi kanan dan kiri Zubair saat panah dilepaskan. Tapi Zubair tak pernah membanggakan hal itu. Ia hanya berkata lirih, "Aku hanya berdoa pada Allah, dan aku percaya, siapa yang berserah diri penuh, maka Allah cukup menjadi pelindungnya." Rasulullah menangis. Ketika Zubair kembali ke barisan, penuh peluh, namun tanpa luka, Rasulullah menghampirinya. Beliau menatap Zubair lama sekali, lalu memeluknya, dan dalam pelukan itu, air mata Rasulullah jatuh. "Engkau pembela Allah, dan Allah membelamu. Engkau pelindungku, dan para malaikat melindungimu." Seluruh pasukan muslim yang mendengar kalimat itu menangis, tak sedikit yang langsung bersujud syukur. Malam itu, langit terbuka. Malam harinya, saat Zubair sedang berdoa sendiri di atas batu, para sahabat mendengar suara halus dari langit. Seperti nyanyian lembut dari para malaikat. Seperti bisikan dari langit. "Zubair, engkau dikasihi Allah dan Rasulullah." Malam mulai berganti pagi. Pasukan musyrikin mulai putus asa. Tapi keputusasaan itu berubah jadi kebengisan. Mereka merancang jebakan mengerikan. Di sisi barat medan Uhud, ada ngarai yang dalamnya puluhan meter. Di sanalah mereka menempatkan 300 pasukan berkuda, memblokir satu-satunya jalan sempit yang biasa dilewati Zubair. Mereka pasang bubuk mesiu, batu-batu tajam, dan lubang jebakan. Bahkan, dikisahkan, mereka siapkan alat peledak api yang dirancang dari minyak dan kayu kering, seperti alat perang Persia kuno. "Kali ini Zubair akan mati," kata salah satu komandan Quraisy. "Dia akan dikurung, lalu tanah di bawahnya akan kami ledakkan." Zubair tidak tahu jebakan itu, tapi ia merasa hati kecilnya bergetar. Maka ia berdoa lirih, "Wahai Allah, andai ini jalanku menuju syahid, aku rida. Tapi jika belum, selamatkan aku agar aku terus bisa menjadi pedang di tangan Rasulullah." Saat jebatan meledak, ketika Zubair sampai di jalan sempit itu, tiba-tiba tanah berguncang. Boom! Ledakan menggema, batu berhamburan, api menjilat ke atas langit. Semua musuh bersorak, "Mati dia! Mati!" Debu dan asap menutupi seluruh lembah. Namun, saat asap mulai menipis, semua mata membelalak.
Terdengar suara gemuruh dari balik asap. Allahu Akbar. Dan dari balik asap tebal itu, Zubair muncul. Tegap. Berdiri. Pedangnya terhunus. Pakaiannya terbakar sebagian, tapi kulitnya tidak hangus sedikit pun. Apa yang melindunginya? Saksi mata bersumpah mereka melihat angin berputar seperti pusaran kecil yang mengangkat tubuh Zubair sesaat sebelum ledakan menyentuhnya. Ada yang bilang dia terangkat ke udara, lalu diturunkan perlahan di balik batu besar. Ada pula yang bersumpah melihat sinar putih turun dari langit dan membungkus tubuh Zubair saat ledakan terjadi. Tapi bagi Zubair, jawabannya hanya satu. Itu semua karena Allah, dan karena aku berperang untuk Rasulullah, bukan untuk dunia. Rasulullah bersabda. Setelah pertempuran mereda, Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan berkata, "Aku saksikan, Zubair tidak berperang sendirian. Setiap langkahnya ditemani malaikat, dan setiap panah yang hendak menyentuhnya, dibelokkan oleh penjaga dari langit." Seluruh sahabat menangis mendengar itu. Suasana haru. Zubair sendiri justru sujud menangis di malam harinya. "Aku tak layak dilindungi, ya Allah, tapi engkau selalu memelukku. Maka jangan pernah engkau cabut keberanian ini, karena aku ingin mati di jalanmu, bukan di atas ranjang." Setelah melewati berbagai keajaiban, Zubair bin Awam kembali ke barisan kaum muslimin. Wajahnya tetap tenang, tapi tubuhnya mencerminkan keletihan seorang pahlawan yang tak kenal takut. Pasukan musyrikin kini semakin brutal. Mereka mengerahkan ribuan pasukan cadangan dari berbagai suku. Semuanya lengkap dengan senjata, panah, bahkan pasukan gajah dan kuda. Mereka membuat barisan sepanjang hampir 2 kilometer, bagaikan tembok manusia yang siap menelan siapa saja yang berani melawan. Salah satu jenderal Quraisy berteriak lantang, "Jika kalian masih punya nyali, kirim satu orang ke sini. Kami akan lumpuhkan dia sebelum matahari tergelincir." Pasukan muslimin mulai resah. Bahkan beberapa pemuda gugup dan menunduk. Tapi dari tengah barisan, satu suara menyahut, "Aku yang akan datang." Itulah suara Zubair. Ia tidak menunggu perintah. Ia tidak menunggu aba-aba. Ia keluar dari barisan dan berdiri sendirian. Satu melawan ribuan. Di hadapan ribuan musuh, Zubair mengangkat pedangnya tinggi ke langit dan berteriak, "Demi Allah yang nyawaku di tangannya, barang siapa di antara kalian yang merasa paling gagah, majulah. Aku, Zubair bin Awam, singa Rasulullah." Seluruh padang pasir terdiam. Musuh mematung. Pasukan musyrik saling pandang. Suara kuda dan gemerincing senjata mendadak hilang, digantikan oleh angin aneh yang bertiup dari utara. Langit menggelap. Sesuatu turun. Tiba-tiba, langit terbelah. Sinar putih yang sangat terang turun perlahan, memancar di atas kepala Zubair. Seluruh pasukan musyrikin melihatnya, dan ketakutan. Beberapa prajurit menjatuhkan senjatanya. Yang lain berlutut sambil berteriak, "Itu cahaya langit. Itu bukan manusia." Bahkan pemimpin perang Quraisy mundur dan berkata, "Aku tidak ingin dilenyapkan oleh pasukan yang tidak terlihat." Pasukan musuh kabur. Satu demi satu, pasukan musyrik mundur. Lalu 1.000, lalu 2.000, hingga seluruh pasukan melarikan diri sebelum bertarung. Zubair tidak perlu mengayunkan pedangnya kali ini. Keyakinannya pada Allah membuat langit sendiri yang bergerak. Rasulullah berbisik pelan, "Hari ini, musuh-musuh Allah dikalahkan bukan oleh pedang, tapi oleh iman dalam dada seorang hamba yang tulus." Malam penuh air mata. Di malam harinya, Zubair duduk sendiri di bawah langit. Ia tidak tertawa. Ia tidak bangga. Ia justru menangis dalam doa panjangnya. "Wahai Allah, aku bukan siapa-siapa. Tapi jika engkau berkenan terus bersamaku, jadikan aku hambamu sampai akhir hayatku. Aku tak minta apa-apa, kecuali mati dalam pelukanmu, di jalan Rasulullah." Al-Abah si penangis yang mengalahkan ribuan musuh dengan doa. Air matanya membelah langit. Angin malam berhembus pelan di tepi gurun Tabuk. Ribuan pasukan musyrik dari suku-suku sekitar sedang mempersiapkan serangan besar ke Madinah. Semua rencana telah matang. Jalur suplai dipotong, mata-mata dikerahkan, dan pasukan dibagi dalam 3 penjuru pengepungan. Mereka punya senjata berat, panah beracun, dan jumlah lebih dari 7.000 orang. Di sisi lain, umat Islam sedang mempersiapkan pasukan.
Namun salah satu sahabat Rasulullah, Talabah bin Abdurrahman, justru sedang menyendiri, menangis di bawah pohon kurma. "Ya Allah, ampuni aku!" bisiknya lirih sambil menggigil. Air matanya tidak berhenti. Janggutnya basah. Pakaiannya lusuh karena sujud panjang sejak malam hingga fajar. Bukan karena takut perang, tapi karena dosa kecil yang ia rasa sangat besar. Talabah dikenal sebagai sahabat yang paling takut pada azab Allah dan paling lembut hatinya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Jika engkau ingin melihat orang yang takut pada Allah melebihi takutnya manusia pada neraka, lihatlah Talabah bin Abdurrahman." Keputusan mengejutkan. Saat semua pasukan disiapkan, Talabah datang dengan wajah basah air mata. Ia tidak membawa pedang, tidak membawa panah. Ia hanya membawa sebuah tongkat dan mushaf kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Semua sahabat terkejut ketika ia berkata, "Izinkan aku yang maju ke depan. Aku ingin berdoa dan berdiri di antara pasukan musuh sebelum mereka menyerbu." "Sendiri?" tanya sahabat lain. Talabah mengangguk. "Aku ingin menangis di hadapan mereka." Mungkin langit akan menjawab. Perintah Rasulullah. Ketika kabar ini sampai ke Rasulullah, beliau terdiam lama, lalu tersenyum dan berkata, "Biarkan ia pergi. Jangan ditahan." Karena air matanya lebih tajam dari ribuan pedang. Talabah berdiri di depan ribuan musuh. Malam itu, sebelum fajar, Talabah berjalan sendirian ke arah bukit tempat pasukan musyrikin berkumpul. Tubuhnya kecil, wajahnya pucat, dan air mata terus menetes tanpa henti. Di tangannya, mushaf tergenggam erat. Ribuan musuh memandang bingung. Siapa itu? Dia bukan prajurit. Dia menangis. Tapi yang mereka tak tahu, setiap tetesan air mata Talabah sedang mengetuk langit. Suara yang mengguncang langit. Tiba-tiba, Talabah sujud dan berseru dengan suara parau. "Ya Allah, aku ini lemah, tak bisa mengangkat pedang. Tapi aku ingin jadi tameng bagi umatmu. Jangan biarkan mereka dihancurkan. Biarlah aku yang engkau ambil, asal Islam tetap tegak." Lalu ia menangis. 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 Sampai seluruh tanah di sekelilingnya basah oleh air mata. Lalu sesuatu terjadi. Langit yang tadinya tenang, tiba-tiba menggelap. Awan menggumpal. Petir membelah udara. Angin kencang turun dari arah Madinah ke arah musuh. Tanah bergetar. Ribuan pasukan musyrikin mulai gelisah. Tenda-tenda mereka beterbangan. Kuda mereka meringkik ketakutan. Panah mereka patah oleh hujan es kecil yang tiba-tiba turun. Dan suara itu terdengar. "Jika hambaku Talabah menangis, maka langitku pun ikut bersedih." Semua orang yang mendengar jatuh terduduk. Wajahnya bersinar. Pasukan musuh kabur ketakutan meski tak dihantam satu pedang. Langit terus bergemuruh. Hujan turun deras di padang Tabuk. Petir menyambar, tapi tak menyentuh Talabah. Ia masih sujud. Air matanya terus mengalir, mengalir, dan mengalir. Seperti mata air dari langit yang bocor lewat hati seorang hamba. Pasukan musyrikin yang berjumlah ribuan, kini terdiam. Beberapa mulai ketakutan, yang lain mulai mundur perlahan. Tiba-tiba, cahaya turun dari langit. Saksi mata dari kejauhan melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Wajah Talabah mulai bersinar. Cahaya itu seperti berasal dari dalam dirinya, memancar keluar, dan makin terang seiring suara doa yang ia panjatkan. Bahkan tanah tempat ia sujud menjadi terang, membuat kegelapan malam terbelah oleh sinar yang tidak membakar, tapi menenangkan. Pasukan musuh mulai panik. Itu cahaya sihir. Bukan, itu malaikat. Lari. Dia tidak manusia. Musuh kabur tanpa disentuh. Padahal, tak satu pun pedang ditarik dari sarungnya. Tak satu pun tombak dilemparkan. Tapi, lebih dari 3.000 pasukan musuh kabur dalam kepanikan. Kuda mereka melarikan diri. Tenda mereka terbakar oleh petir. Dan tanah di sekeliling mereka bergetar seperti dilangkahi sesuatu yang besar. Kesaksian menggemparkan. Salah satu mantan musuh yang kemudian masuk Islam bersaksi, "Demi Allah, kami melihat Talabah bersinar. Di atas kepalanya ada sesuatu yang melayang, seperti 2 sayap cahaya. Dan kami merasa ada yang menatap kami dari langit, membuat kami tidak sanggup berdiri." Rasulullah bersabda. Saat kabar ini sampai kepada Rasulullah, beliau bersujud lama,
lalu berkata sambil berlinang air mata, "Hamba yang paling lemah, justru yang paling dicintai Allah." Air matanya membelah langit, dan doanya mengguncang arsy. Talabah kembali dengan lutut gemetar. Setelah musuh kabur, Talabah kembali ke Madinah. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kekaguman akan kuasa Allah. Sahabat-sahabat menemuinya dengan peluk dan tangis. Tapi Talabah berkata, "Jangan puji aku. Aku hanya pecundang yang menumpahkan air mata. Tapi jika Allah mau menjadikan air mata ini pelindung Islam, maka biarlah aku menangis sampai akhir zaman." Pasukan Jin-U penyihir dikirim untuk melawannya. Tapi doanya menggetarkan bumi. Setelah ribuan pasukan lari ketakutan karena cahaya dan doa Talabah, musuh tak kehabisan akal. Mereka mencari jalan haram. Mereka memanggil para penyihir tua dari Yaman, dan menyewa penguasa jin kafir dari padang pasir. Tujuannya satu, menumbangkan Talabah, bukan dengan pedang, tapi dengan sihir dan tipu daya jin. Malam itu, gurun terasa dingin dan gelap. Langit tak berbintang. Udara terasa seperti menyimpan kutukan. Dan dari kejauhan, muncullah bayangan-bayangan aneh, suara hembusan mendesis, dan tawa mengerikan dari sosok-sosok tak terlihat. "Buat dia gila! Buat dia lupa nama Allah!" teriak sang penyihir dengan wajah hitam legam dan mata merah menyala. Lalu ia menaburkan debu sihir ke udara. Dan jin-jin kafir pun bergerak ke arah tempat Talabah berdoa. Tapi Talabah sujud, tak bergerak. Saat semuanya datang mendekat, Talabah tetap dalam sujud panjang. Tak bicara, tak melawan. Ia hanya menangis. Dan dari mulutnya keluar doa yang penuh getaran jiwa. "Ya Allah, jika mereka datang bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk merusak, maka biarkan bumimu bicara, dan singkirkan mereka dengan kuasamu." Dan saat itu, bumi bergetar. Gurun yang luas dan diam, tiba-tiba berguncang. Batu-batu kecil melompat. Debu berputar menjadi pusaran. Tanah di sekitar tempat Talabah sujud terangkat beberapa inci, seolah bumi enggan menyentuh wajahnya yang suci. Para jin kafir menjerit. Satu demi satu terbakar oleh cahaya tak terlihat. Penyihir-penyihir itu terpental jauh, dan mulut mereka terkunci, tak bisa lagi mengucap mantra. Semua sahabat terdiam. Dari kejauhan, pasukan muslim hanya bisa menangis melihat kejadian itu. Mereka menyaksikan bagaimana seorang sahabat kurus, miskin, dan pendiam, mampu membuat bumi bergerak. Bukan dengan tangan, tapi dengan air mata dan doa. Rasulullah bersabda, "Talabah adalah paku bumi ini. Jika ia menangis, langit pun menunduk. Dan jika ia berdoa, bumi pun bergetar karena takut akan Allah." Malam itu ditutup dengan sujud massal. Semua pasukan, termasuk para sahabat besar seperti Umar, Ali, dan Abu Darda, sujud di atas tanah, mengiringi tangisan Talabah. Tak ada perayaan, tak ada tepuk tangan. Yang ada hanya kesunyian penuh rasa takut dan cinta kepada Allah. Talabah pingsan dalam sujud. Ruhnya naik ke langit, melihat sesuatu yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Setelah sihir dihancurkan dan pasukan jin lenyap oleh gempa kecil akibat doa Talabah, semua orang kembali ke perkemahan. Talabah, yang tubuhnya ringkih, tiba-tiba limbung. Kakinya goyah, napasnya tersengal. Ia berjalan pelan menuju pojok kemah, dan langsung sujud tanpa suara. Semua mengira ia sedang berdoa seperti biasa. Namun, 15 menit berlalu. 30 menit berlalu. Tak ada gerakan. Sahabat pun mendekat. Mereka panggil namanya, menggoyang bahunya. Tapi Talabah tak merespons. "Ya Allah, Talabah pingsan." Umar bin Khattab segera berlari memanggil Rasulullah. Rasulullah datang, menunduk, lalu menyentuh punggung Talabah. Dan beliau berbisik, "Jiwa ini sedang diajak ke atas. Biarkan ia menikmati cahaya yang tak bisa dilihat mata manusia." Ruh Talabah naik ke langit. Dalam keadaan pingsan, Talabah melihat dirinya melayang. Tubuhnya ringan, seperti kapas, naik tinggi ke atas langit. Ia melihat bintang-bintang membentuk kalimat tasbih. Ia melihat ribuan malaikat berbaris, membaca doa. Ia melihat taman yang tak pernah dilihat mata manusia, dan cahaya yang tak bisa digambarkan warna dan bentuknya. Dan di ujung langit itu, ia melihat tahta. Tahta yang dikelilingi cahaya tak terhingga. Dan suara lembut menyapanya.
Wahai hambaku, engkau menangis di bumi, tapi disebut-sebut di langit. Engkau merasa hina, tapi engkau dimuliakan oleh makhlukku. Aku tak layak, ya Allah. Kata Talabah dengan lirih. Jika engkau izinkan, biarkan aku kembali ke bumi. Masih banyak dosa yang harus kuhapus. Masih banyak air mata yang belum kutumpahkan. Dan ruh itu kembali turun. Dengan lembut, ruh Talabah dikembalikan. Matanya mulai terbuka perlahan. Para sahabat langsung menangis melihat ia hidup kembali. Talabah tersenyum, tapi matanya basah. Apa yang aku lihat, tak bisa aku ceritakan. Tapi aku tahu, Allah tidak butuh banyak pedang untuk memenangkan agamanya. Dia hanya butuh hati yang menangis dan jiwa yang tunduk. Rasulullah bersabda, Talabah telah melihat sesuatu yang tak bisa kita lihat. Dan sejak hari ini, siapapun yang menyebut namanya dengan ikhlas, maka malaikat akan mencatat doa untuknya. Malam itu, seluruh pasukan berdoa bersama Talabah. Bukan lagi dengan pedang, tapi dengan air mata dan zikir. Langit malam dipenuhi bisikan cinta, dan bumi menjadi saksi bahwa malam itu, pasukan Islam menang karena satu orang yang menangis dengan ikhlas. Malam terakhir Talabah, ia menghilang di masjid, dan tak pernah kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa hari setelah peristiwa gempa kecil dan naiknya ruh Talabah ke langit, suasana Madinah kembali tenang. Talabah kembali hidup seperti biasa. Tapi ada yang berbeda dalam dirinya. Ia semakin sering menyendiri. Wajahnya semakin bersinar. Dan setiap malam, ia menangis lebih lama dari biasanya. Rasulullah memerhatikan perubahan itu, namun beliau tidak bertanya. Hanya satu kali beliau berbisik kepada Abu Bakar. Talabah sedang bersiap untuk perjalanannya yang terakhir. Malam itu datang dengan tenang. Hari Jumat, angin berhembus pelan. Langit cerah, tapi terasa kosong. Talabah bangun tengah malam. Ia berwudu pelan, mengenakan pakaiannya yang bersih, lalu melangkah keluar rumah tanpa membangunkan siapapun. Ia melangkah menuju Masjid Nabawi. Dan saat azan subuh belum dikumandangkan, Talabah sudah berada di dalam masjid, sujud, dan menangis. Dan ketika azan dikumandangkan, muadzin datang, jamaah datang, Rasulullah pun datang. Tapi Talabah tak kunjung bangkit dari sujudnya. Umar menghampiri. Abdurrahman bin Auf menyusul. Mereka pelan-pelan menggoyang bahunya. Dan saat itu, semua orang terdiam. Talabah telah wafat. Dalam wajahnya tersenyum. Air matanya masih basah. Dan tangannya menggenggam tanah masjid seolah tak ingin lepas dari rumah Allah. Masjid menangis. Seluruh Madinah terdiam. Ketika Rasulullah melihat tubuh Talabah, beliau menangis, lalu berkata, ia pergi seperti ia hidup, sunyi, bersih, dan dipeluk langit. Jika Allah mencintai seseorang, dia akan mengambilnya dalam keadaan paling mulia, dan sujud adalah tempat cinta paling tinggi. Jenazahnya tak berat, tapi langit bergemuruh saat dikuburkan. Ketika Talabah dikuburkan, awan menggulung perlahan di atas Madinah. Sinar matahari tertutup mendung tipis. Para sahabat mengaku mendengar desiran suara tasbih dari dalam tanah. Dan Rasulullah bersabda, jangan katakan Talabah wafat. Katakan, Talabah dipanggil pulang oleh Allah dengan penuh cinta. Abu Dujanah melawan 1000 musuh dengan pedang merahnya. Tapi lihat siapa yang berdiri di belakangnya. Perang Uhud. Hari di mana bumi Madinah dilumuri darah. Langit menggelap oleh panah, dan medan perang jadi saksi keberanian sejati. Di tengah kekacauan itu, muncul satu sosok, berjalan penuh gaya sombong, dadanya membusung, langkahnya lebar, sorot matanya tajam. Dia adalah Abu Dujanah, sahabat yang dikenal berjalan seperti singa, dan bertarung seperti badai. Pedang merah sang penebas. Sebelum perang dimulai, Rasulullah mengangkat sebilah pedang berwarna merah, dan berseru, siapa yang bisa menunaikan hak pedang ini, ambillah. Semua sahabat diam. Mereka tahu, pedang ini bukan untuk sembarang tangan. Tapi Abu Dujanah maju, mengangkat tangannya, dan berkata, aku akan menunaikannya ya Rasulullah. Akan kutebas musuh-musuh Allah tanpa ragu. Dan sejak saat itu, pedang merah itu jadi simbol badai. Berdiri sendirian di tengah 1000 musuh.
Perang meletus. Pasukan muslimin terpukul mundur. Panah musuh tak henti-henti menghujani. Sahabat-sahabat terpencar. Tapi Abu Dujanah tetap maju sendirian. Di hadapannya, 1000 pasukan musyrik. Di tangannya, pedang merah yang belum haus darah. Allahu Akbar. Inilah hari balasan. Teriaknya sambil berlari. Ia menebas ke kanan. 3 pasukan roboh. Ia berputar ke kiri. 2 prajurit Quraisy jatuh. Ia meloncat ke atas batu, menebas ke bawah. 1 kuda dan penunggangnya tumbang bersamaan. Musuh mulai panik. Kenapa tak ada yang bisa menyentuhnya? Ada yang berdiri di belakangnya. Salah satu pasukan musuh berteriak histeris. Lihat belakangnya. Ada sosok putih. Ada bayangan misterius. Semua menoleh. Benar. Di belakang Abu Dujanah, ada sosok misterius. Putih. Bersayap. Berjalan tepat di belakangnya. Setiap anak panah yang menuju Abu Dujanah menghilang di udara. Panah-panah menembus udara seperti tak ada apa-apa. Bukan 1, bukan 2. 50 panah dilepaskan ke arah Abu Dujanah. Tapi semuanya seolah masuk ke dalam ruang kosong. Musuh tak bisa melihat siapa di belakangnya. Tapi Rasulullah yang berdiri dari kejauhan tersenyum dan menunduk. Dia tidak sendiri. Dia bersama Jibril. Abu Dujanah tidak tahu dia dilindungi. Tapi yang luar biasa, Abu Dujanah tidak sadar bahwa ia sedang dilindungi malaikat. Ia bertarung dengan yakin, dengan tekad, dan dengan iman yang membara. Setiap musuh yang ia tebas, ia hanya berkata, bukan aku yang hebat, tapi Allah yang menggerakkan tanganku. Rasulullah bersabda. Abu Dujanah bertarung seperti dia melihat surga ada di depan matanya, dan neraka mengejarnya dari belakang. Abu Dujanah hampir membelah kepala musuh, tapi ia berhenti. Perkataannya membuat semua orang menangis. Medan Uhud berubah seperti lautan darah dan debu. Musuh panik, pasukan muslim terpencar. Tapi di tengah kekacauan itu, satu sosok masih bergerak bagaikan angin topan. Abu Dujanah. Pedang merah di tangannya telah menebas lebih dari 40 musuh. Peluh membasahi wajahnya. Nafasnya berat, tapi matanya masih tajam menatap ke depan. Hadirlah lelaki paling ditakuti, Abdullah bin Amr, panglima musyrikin. Tinggi besar, berzirah penuh, bersorban hitam, dan dikenal kejam tanpa ampun. Siapa kau yang membunuh orang-orangku? Teriaknya sambil memacu kudanya mendekat Abu Dujanah. Pasukan sekitarnya membentuk lingkaran. Semua berhenti bertarung. Saat itu, medan Uhud hening. 2 singa akan bertarung. Duel maut. Abu Dujanah meloncat tinggi. Tebasan ke kanan, ditangkis. Tebasan ke kiri, dihantam balik. Keduanya adu pedang dengan kekuatan penuh. Debu naik ke udara. Kuda-kuda meringkik. Lalu dengan gerakan luar biasa, Abu Dujanah berhasil menjatuhkan Abdullah dari kudanya. Ia menginjak dadanya, mengangkat pedang merah tinggi-tinggi. Darah mengucur dari kepala musuh. Pedang siap ditebaskan. Seluruh medan perang menahan nafas. Tapi, pedang itu tak jadi ditebaskan. Tangan Abu Dujanah berhenti di udara. Matanya menatap wajah musuhnya. Dan dari bibirnya keluar kata-kata yang membuat seluruh pasukan menangis. Aku ingin membunuhmu karena Allah. Tapi kulihat kau meludah ke arahku karena marah pribadi. Dan aku takut, jika aku membunuhmu karena amarah, bukan karena iman. Ia menurunkan pedangnya, dan mundur 3 langkah. Musuh terdiam, lalu menangis. Abdullah bin Amr, yang keras dan kejam, menangis. Air matanya jatuh di tengah darah dan debu. Apa yang kau katakan barusan? Aku tak akan membunuhmu demi nafsu. Jika Allah mengizinkan, Dia akan memberimu hidayah. Dan jika tidak, aku serahkan urusanmu padanya. Rasulullah berkata, ketika cerita ini sampai kepada Rasulullah, beliau berdiri, menatap ke langit, dan bersabda, itulah Abu Dujanah. Tubuhnya penuh darah, tapi hatinya lebih bersih dari embun pagi. Abdullah bin Amr masuk Islam beberapa hari setelah perang usai. Di tengah keheningan Madinah, seseorang datang dengan wajah tertunduk dan mata sembab. Itu Abdullah bin Amr. Ia datang ke Masjid Nabawi, sujud di depan Rasulullah,
dan bersyahadat, "Jika musuhku sebaik itu, maka Tuhannya pasti lebih mulia." Abu Dujanah buka bajunya di depan panah. Ia jadi tameng untuk Rasulullah. Perang Uhud belum usai. Pasukan musyrikin berhasil memutar balik dari belakang gunung Uhud, dan mereka tahu di balik celah batu itu, Rasulullah sedang berada di sana. Para pemanah Quraisy dari atas bukit pun segera diarahkan ke satu titik, tempat Rasulullah berdiri. Dan saat itulah, satu sosok berlari secepat angin. "Abu Dujanah, wahai Rasulullah, aku di sini." Dengan nafas terengah, wajah berlumur darah, Abu Dujanah langsung berdiri di depan Rasulullah. Dan sebelum ada yang sempat mencegah, ia melepas baju perangnya, menunjukkan dadanya yang terbuka. "Panahkan aku, bukan beliau." Hujan anak panah dimulai. 50, 100, lebih dari 200 anak panah dilepaskan dari atas bukit. Musuh tidak tahu siapa yang mereka serang. Mereka hanya tahu satu titik, celah tempat Rasulullah berada. Dan di sana, Abu Dujanah berdiri seperti tiang tak bergoyang. Panah demi panah menusuk tubuhnya. Di bahu, di punggung, di lengan, di pinggang. Tapi tak satu pun mengenai Rasulullah. Tubuhnya jadi tak menghidup. Ali bin Abi Thalib yang berada di samping Rasulullah berteriak, "Dujanah, duduk, tiarap, kau bisa mati." Tapi Abu Dujanah menjawab dengan suara parau, "Lebih baik tubuhku hancur daripada satu anak panah menyentuh utusan Allah." Rasulullah menangis. Beliau memegang pundaknya, dan darah mengalir di telapak tangan beliau. "Allah menyaksikanmu, Dujanah, dan aku bersaksi, engkau hidup dan mati di jalan yang paling mulia." Rasulullah berbisik, "Di surga kelak, tubuhmu akan bersinar seperti bintang, karena engkau lindungi aku dengan segenap tubuhmu." Selesai pertempuran, Abu Dujanah pingsan. Ketika musuh mundur dan perang mereda, Abu Dujanah roboh perlahan. Tubuhnya penuh luka. Darah tak berhenti mengalir. Tapi wajahnya tersenyum damai. "Sudahkah aku menunaikan hak pedang ini, ya Rasulullah?" Dan Rasulullah menjawab, "Bahkan lebih, engkau telah menunaikan hakku dengan hatimu." Tubuhnya luka parah, tapi Abu Dujanah minta sesuatu yang tak terduga. Semua sahabat menangis. Langit Madinah sore itu tampak muram. Abu Dujanah terbaring dengan puluhan luka di tubuhnya. Wajahnya pucat, tapi senyumnya masih seperti biasa, penuh keberanian dan keteguhan. Sahabat bergantian menjaga di sisinya. Ali bin Abi Thalib duduk di sebelah kanan. Abdurrahman bin Auf membasuh darah di keningnya. Rasulullah sendiri datang dengan langkah pelan, lalu duduk di samping kepala Abu Dujanah. Matanya merah, penuh air mata. "Apa kau merasa sakit, wahai Dujanah?" Abu Dujanah menggeleng pelan. "Aku hanya merasa terlalu banyak cinta darimu, ya Rasulullah. Sampai-sampai aku malu menerima semuanya." Luka-luka di tubuhnya mulai membiru dan bersinar. Satu hal yang mengejutkan semua orang. Setiap luka di tubuh Abu Dujanah tidak membusuk, tapi justru mengeluarkan aroma wangi dan mengkilap seperti cahaya tipis di malam hari. Zaid bin Haritsah yang melihat berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat luka bercahaya seperti ini." Dan Rasulullah menjawab, "Itulah hadiah dari langit, untuk tubuh yang pernah menjadi tameng utusannya." Lalu, permintaan terakhir itu diucapkan. Dengan suara lemah, Abu Dujanah memanggil Rasulullah mendekat ke telinganya. "Ya Rasulullah, aku tidak takut mati. Tapi aku mohon satu hal. Jika aku wafat, mohon engkau sendiri yang memandikanku dengan tanganmu." Semua sahabat yang mendengar terdiam. Lalu satu persatu menangis terisak. Rasulullah memeluk Abu Dujanah. Beliau tak menjawab dengan kata-kata, tapi air matanya jatuh di dada Abu Dujanah. Dan wajah sang pahlawan pun basah oleh tangisan sang Nabi. Saat malam tiba, Abu Dujanah mulai tak sadarkan diri. Napasnya mulai berat. Tangannya masih memegang ujung sorban merah yang dulu ia kenakan saat perang. Rasulullah tak beranjak dari sisinya. Beliau duduk sepanjang malam, berdoa sambil memegang tangan Abu Dujanah yang mulai dingin. Rasulullah berbisik, "Engkau berjalan gagah di depan musuh, tapi engkau pulang dalam sujud dan tenang. Engkau bentengi aku dari panah,
maka Allah akan bentengi engkau dari api neraka. Abu Dujanah wafat dalam senyuman, tapi bumi menolak menelan jasadnya. Rasulullah harus turun tangan. Waktu subuh menjelang. Langit Madinah memerah seperti fajar yang meneteskan darah. Di sebuah rumah sederhana, para sahabat berkumpul. Tak ada suara, hanya isak tangis tertahan. Di tengah ruangan, Abu Dujanah telah terbaring tanpa nyawa. Wajahnya penuh senyuman. Tidak seperti jenazah biasa. Senyumnya terukir jelas di wajahnya. Wajah yang dulu garang di medan perang, kini bersinar lembut seperti bulan sabit. Bau harum menyeruak dari tubuhnya, lebih wangi dari kasturi. Para sahabat bahkan meneteskan air mata hanya karena mencium aroma tubuhnya. Rasulullah menangis. Rasulullah datang. Beliau duduk di sisi jasad sahabat yang pernah berdiri menjadi tameng hidupnya. Dan beliau menangis, dalam-dalam. Wahai Abu Dujanah, engkau telah menunaikan hakku lebih dari siapapun. Hari ini, aku sendiri yang akan menyentuh tubuhmu untuk terakhir kalinya. Proses pemandian yang langka. Rasulullah sendiri yang memandikan jasad Abu Dujanah. Dengan tangan beliau yang mulia, beliau menuangkan air, membasuh luka-luka, dan mengusap wajahnya. Setiap luka di tubuhmu menjadi cahaya di akhirat. Bisik Rasulullah. Para sahabat tak tahan. Tangisan pecah di seluruh sudut rumah. Tak ada yang sanggup berdiri tegak. Menuju pemakaman. Ada kejanggalan. Saat liang lahat telah digali, jenazah Abu Dujanah diturunkan perlahan. Tapi sesuatu terjadi. Tanah menolak untuk menutup tubuhnya. Cangkul-cangkul menolak menusuk ke dalam. Pasir dan batu kembali menyembur keluar setiap kali ditutup. Orang-orang mulai gemetar. Air mata tumpah. Tak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Lalu Rasulullah berdiri dan angkat tangannya. Dengan mata basah, Rasulullah berkata, "Wahai bumi, terimalah sahabatku ini, karena dia pernah menjadi tameng antara aku dan panah musuh. Jika engkau menolak jasadnya, maka aku bersaksi, dia adalah pejuang sejati yang akan bersinar di surga." Dan tiba-tiba, tanah menjadi lunak. Pasir-pasir jatuh dengan lembut. Liang lahat tertutup sempurna. Udara menjadi tenang. Rasulullah berbisik pelan di atas makamnya. "Selamat jalan, Abu Dujanah. Engkau tidak akan pernah dilupakan oleh langit. Karena engkau tidak pernah mundur untuk Rasulullah. Maka surga pun tidak akan menutup pintunya untukmu." Abu Dujanah, singa perang yang tak gentar menghadapi 1000 musuh. Tapi hatinya lembut seperti embun. Dan cintanya pada Rasulullah lebih besar dari cintanya pada nyawa sendiri. Ia hidup sebagai perisai. Ia wafat sebagai syuhada. Dan ia dimuliakan sebagai pembela Rasulullah hingga tetes darah terakhir. Sahabat ini melawan ribuan pasukan Romawi sendirian. Tapi yang terjadi, langit ikut bergerak. Kisah tentang Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Sinar mentari gurun memantul di atas ribuan zirah pasukan Romawi Timur. Lautan manusia. Barisan tak berujung. Bendera-bendera merah berkibar. Jumlah mereka, lebih dari 240.000 pasukan. Di sisi seberang, umat Islam hanya punya 30.000. Tapi dari tengah pasukan kecil itu, muncul satu penunggang kuda yang membuat seluruh medan perang bergetar. Khalid bin Walid, tunggangan singa medan perang. Ia mengenakan jubah perang hitam, sorban merah, dan di punggungnya tergantung 2 pedang. Kudanya berwarna kelabu keperakan. Dan setiap langkahnya meninggalkan guratan dalam di pasir, seolah bumi sendiri mengingat tapaknya. Matanya tajam, wajahnya tenang, tapi sorotnya bagaikan badai sebelum topan. "Demi Allah," kata salah satu panglima Romawi, "jika orang itu benar-benar Khalid bin Walid, maka lebih baik kalian mundur sebelum dia melirik ke arahmu." Melawan 240.000 musuh. Hari itu adalah Perang Yarmuk, salah satu pertempuran terbesar antara umat Islam dan Romawi Timur. Pasukan Romawi mengira kemenangan di tangan mereka. Jumlah mereka 8 kali lipat. Mereka punya pasukan elit, pemanah terbaik, dan peralatan tempur lengkap. Tapi, satu perintah dari Khalid mengubah segalanya. "Aku akan maju pertama. Sendiri." Seluruh pasukan Muslim terdiam. Umar bin Khattab yang mengutusnya dari Madinah sudah tahu.
Jika ada satu orang yang bisa membuat musuh runtuh sebelum perang dimulai, itu adalah Khalid bin Walid. Khalid maju ke depan, mengangkat pedangnya ke langit. Demi Allah, aku tidak datang karena aku kuat. Aku datang karena aku membawa keadilan Allah di atas bumi yang penuh kesombongan ini. Serangan pertama, dunia terdiam. Khalid menyerbu barisan pertama pasukan Romawi. Sendirian, puluhan prajurit Romawi berbaris rapi. Mereka mengangkat tombak, membentuk barikade. Tapi semuanya terlempar seperti daun kering. Khalid melompat dari kudanya, menebas kiri kanan. Dan dalam 30 detik, 10 tentara elit Romawi roboh tak bergerak. Langit mulai berubah. Awan tipis tiba-tiba muncul. Langit yang cerah mulai mendung. Burung-burung beterbangan keluar dari celah gunung. Dan dari balik awan, terdengar suara guntur yang dalam dan bergemuruh. Musuh ketakutan. Apa itu? Sihirkah? Bukan. Itu langit yang bergerak. Ketika pedangnya bergetar, pasukan berjatuhan tanpa dijamah. Beberapa tentara bersumpah. Mereka melihat pedang Khalid bergetar seperti disinari api. Dan setiap kali ia meneriakkan, Allahu Akbar. Batu di sekitar musuh meledak kecil dan melemparkan prajurit ke udara. Tapi yang paling mengguncang adalah, Khalid tak tampak lelah. 1 lawan 1000. Tapi langkahnya tak pernah mundur 1 jengkal pun. Rasulullah bersabda, Khalid adalah pedang Allah yang terhunus. Jika ia diturunkan ke bumi, maka bumi pun harus menunduk. Khalid masuk ke tengah 240.000 pasukan. Lalu formasi mereka rusak sendiri. Pasukan Romawi mulai gelisah. Ratusan tentaranya telah roboh hanya oleh 1 orang. Khalid bin Walid. Ia tidak berhenti, tidak lelah, tidak goyah. Ia masuk sendirian ke jantung barisan musuh. Tepat ke tengah formasi pasukan elit Romawi, yang dijaga oleh pasukan bersenjata perisai ganda dan pedang gergaji. Dia gila. Apa dia mau bunuh diri? Teriakan pasukan Romawi bergema. Tapi, hanya dalam beberapa menit, Khalid bergerak seperti kilat. Ia menebas perisai berat musuh seperti membelah kayu kering. Ia memutar tubuhnya dalam lingkaran, menciptakan ruang kosong di sekitarnya. Dan dengan teriakan, Allahu Akbar, ia menerobos ke titik tengah barisan musuh. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Dari kejauhan, para sahabat melihat pasukan Romawi tiba-tiba saling memukul. Mereka saling menebas, saling dorong, saling menjatuhkan. Kenapa? Ternyata, Khalid memanfaatkan ketakutan mereka. Ia bergerak sangat cepat, dari kiri ke kanan, hingga musuh tak tahu dari mana datangnya serangan. Prajurit Romawi yang panik, mengira serangan datang dari teman sendiri. Kekacauan terjadi. Formasi elit mereka rusak dari dalam. Khalid itu bukan manusia. Dia petir. Seorang jenderal Romawi tua berteriak ketakutan. Dia muncul di belakangku, lalu di depan, lalu di samping. Aku menebas udara, tapi yang tumbang justru teman-temanku sendiri. Pasukan Romawi mulai mundur dalam panik. Mereka kehilangan arah, pemimpin, dan formasi. Dan semua itu hanya karena 1 orang. Khalid bin Walid. Pasukan Muslim tidak menyerang, hanya menyaksikan. Pasukan Islam yang berada di luar lingkaran hanya menatap dengan mata basah. Dia bukan lagi manusia. Dia adalah pasukan Allah yang diturunkan untuk menghancurkan kesombongan dunia. Khalid berbisik saat pulang ke barisan. Aku bukan siapa-siapa. Tapi ketika aku berjalan membawa nama Allah, maka pasukan sebesar apapun akan bergetar. Rasulullah dulu pernah bersabda, Khalid adalah satu dari pasukanku yang diberi hati singa dan akal elang. Tapi yang membuatnya menang, bukan ototnya, tapi karena dia tak pernah berperang untuk dirinya sendiri. Khalid dikepung 300 tentara. Kudanya mati, pedangnya patah, tapi takbirnya menggetarkan tanah. Setelah berhasil mengacaukan formasi Romawi dari dalam, Khalid kembali ke barisannya dengan tubuh penuh darah. Bukan hanya darah musuh, tapi juga darah dari luka di punggung dan lengannya. Tapi ia masih berdiri tegak. Suaranya masih lantang. Langkahnya masih seperti panglima langit yang tak bisa dihalangi bumi. Tiba-tiba, sebuah panah menancap di leher kudanya. Kudanya roboh.
Khalid terjatuh. Dan saat itulah, 300 tentara Romawi yang tersisa, pasukan elit terlatih, langsung mengepungnya dari segala arah. Kita penggal kepala Khalid hari ini. Teriakan musuh menggema. Khalid berdiri, darah mengucur di pelipis. Ia cabut pedang keduanya. Tapi pedang itu patah setengah. Hanya tersisa bilah tajam sepanjang lengan. Semua orang mengira ini akhirnya. Para sahabat mulai berseru, "Ya Allah, jangan biarkan Khalid syahid sebelum kau izinkan ia menuntaskan tugasnya." Tapi tidak mundur. Dengan satu potongan pedang di tangan kanan dan batu di tangan kiri, ia berdiri tegak menghadap 300 musuh. Lalu ia mengangkat wajahnya ke langit dan menjerit takbir dari dalam dadanya. Allahu Akbar. Dan saat itu, tanah bergetar. Para musuh terhuyung. Pasir di sekeliling Khalid berputar. Kuda-kuda musuh panik dan berlarian. Dan tiba-tiba, Khalid melompat ke arah pasukan terdepan. Ia menebas 3 orang hanya dengan sisa pedangnya. Lalu menyambar tombak musuh dan menghantamkannya ke tanah, menimbulkan ledakan debu. Musuh pun saling tabrak, saling injak, saling roboh. Sahabat yang melihat dari jauh menangis. Khalid tidak sedang bertempur, tapi sedang mengoyak kesombongan dunia. Dalam hitungan menit, pasukan Romawi tercerai-berai. Dan Khalid masih berdiri. Napasnya berat, lukanya menganga. Tapi suaranya tetap tegas. Jika kau hidup demi dunia, kau akan hancur oleh dunia. Tapi jika kau hidup demi Allah, maka dunia akan tunduk di bawah langkahmu. Rasulullah dahulu berkata, jika dunia ini punya singa, maka Khalid adalah rahangnya. Jika perang ini punya matahari, maka Khalid adalah cahayanya. Tapi yang membuatnya besar, bukan pedangnya, tapi jiwanya yang selalu tunduk pada Allah. Meski penuh luka, Khalid memimpin kemenangan. Tapi jawabannya kenapa ia menang? Buat semua sujud. Fajar menyingsing di padang Yarmuk. Tanah yang semalam dipenuhi debu, darah, dan teriakan, kini hening. Pasukan Romawi telah tercerai-berai. Banyak dari mereka tewas, sisanya melarikan diri ke arah perbatasan Syam. Sementara itu, di tengah medan perang yang masih berasap, Khalid bin Walid berdiri dengan tubuh penuh luka. Sorban merahnya telah robek. Bajunya tercabik di 7 tempat. Tangannya bergetar karena kelelahan. Tapi langkahnya masih kuat. Dengan dada terangkat dan tatapan tajam, ia berjalan di antara barisan pasukan muslimin. Semua memandangnya dengan mata berkaca-kaca, karena mereka tahu, kemenangan ini adalah mukjizat, dan pemimpinnya bukan hanya panglima, tapi orang yang imannya lebih tajam dari pedang. Pasukan bersorak, kemenangan. Pasukan Islam berkumpul, takbir berkumandang, peluk dan tangis terjadi di mana-mana. Tapi Khalid hanya menunduk. Ia tidak mengangkat pedangnya. Ia tidak berkata, "Aku berhasil." Sebaliknya, ia menangis. Khalid menangis di tengah kemenangan. Seseorang bertanya, "Wahai Khalid, kenapa engkau menangis? Bukankah ini kemenangan besar?" Dan Khalid menjawab, dengan satu kalimat, yang membuat semua lutut lemas. "Karena aku tidak tahu, apakah kemenangan ini membuatku lebih dekat kepada Allah, atau menjauh darinya." Seluruh pasukan terdiam. Lalu satu persatu, mereka bersujud di atas tanah, menangis, memohon ampun, karena mereka baru sadar, yang membuat Khalid menang, bukan kekuatan, tapi karena hatinya selalu takut tidak diterima oleh Allah. Umar bin Khattab berkata, "Aku mencintai Khalid, bukan karena pedangnya, tapi karena ia menangis di saat dunia bersorak untuknya." Khalid berjalan ke atas batu, lalu berkata kepada pasukan, "Wahai pasukan Allah, jangan kalian pikir aku menang karena hebat. Aku hanya percaya bahwa siapa yang hidup untuk Rasulullah, maka langit pun akan berperang bersamanya." Khalid wafat bukan di medan perang, tapi kata-kata terakhirnya menggetarkan langit dan bumi. Bertahun-tahun setelah kemenangan Yarmuk, setelah menaklukkan Persia, Romawi, Syam, dan berbagai benteng yang bahkan tak bisa disentuh sebelumnya, Khalid bin Walid tidak pernah kalah. Tidak dalam satu pun pertempuran. Setiap kali ia mengangkat pedang,
Kemenangan datang seolah langit ikut berperang bersamanya. Tapi kini, ia terbaring di atas ranjang kayu, di sebuah rumah kecil di kota Hims, Suriah. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, tangan yang dulu mengangkat bendera Islam, kini gemetar tak mampu menggenggam cangkir air. Sekujur tubuhnya penuh luka. Saat seorang sahabat membuka bajunya untuk mengganti perban, ia terdiam dan menangis terseduh. Demi Allah, tak ada sejengkal tubuh Khalid, kecuali penuh bekas tusukan, tebasan, dan luka panah. Bahunya bolong, punggungnya seperti parit, kakinya penuh bekas sabetan, tangannya bengkok, dahinya hitam oleh sujud dan darah. Tapi, ada satu hal yang mengejutkan. Tidak ada satupun luka di bagian dadanya. Dada Khalid bersih, tak pernah ditembus panah, tak pernah robek pedang. Dan saat itu, Khalid bin Walid menangis keras. Kata-kata terakhir yang menggetarkan langit. Aku telah menghadapi ratusan peperangan, di mana darah musuh bercampur dengan tanah di bawah kakiku. Tapi hari ini, aku wafat, di atas tempat tidur. Seperti matinya seekor unta tua. Di saat aku berharap, wafatku terjadi dalam dentuman takbir, dalam gemuruh panah, dan di pangkuan Rasulullah. Lalu ia berbisik, jangan kalian tertipu oleh kemenangan di dunia, karena aku, pedang Allah yang tak pernah kalah, bahkan tidak diberi syahid di medan perang. Tapi jika Allah menerimaku, maka jangan tanya di mana aku wafat, tapi tanya, untuk siapa aku hidup. Seisi rumah menangis. Seluruh sahabat yang hadir bersujud sambil meneteskan air mata. Suara Ishak memenuhi ruangan. Adzan subuh terdengar samar dari kejauhan. Dan pada detik itulah, Khalid bin Walid menutup mata. Napasnya berhenti. Sang singa Allah berpulang. Umar bin Khattab menangis kencang di Madinah. Ketika kabar wafatnya sampai ke Madinah, Umar bin Khattab menangis di atas mimbar. Telah wafat, pedang Allah yang tak pernah patah, yang membuat langit tunduk, tapi memilih mati diam-diam, seperti orang yang tak ingin dikenal. Sahabat ini ditikam 70 kali, masih bangkit dan tertawa. Langit bersuara saat ia wafat. Kisah tentang Mus'ab bin Umair, sang pemuda surga yang meninggalkan dunia demi Allah. Uhud, tanah yang dulu sunyi kini menjadi lautan darah. Angin membawa bau besi dan luka. Debu berterbangan, dan dari celah gunung, musuh datang dalam jumlah ribuan. Pasukan Islam sedang mundur. Barisan terpecah. Dan Rasulullah menjadi target utama. Saat itulah, muncul sosok pemuda gagah berperisai robek, tubuhnya penuh luka. Tapi wajahnya tersenyum tenang. Dialah Mus'ab bin Umair. Dahulunya adalah pemuda paling kaya di Makkah. Mus'ab dulunya adalah pemuda bangsawan Quraisy. Wajahnya rupawan. Bajunya mahal, parfumnya bisa tercium dari jarak jauh. Namun setelah mendengar dakwah Rasulullah, ia melepaskan semuanya. Ibunya menangis, keluarganya memutuskan hubungan. Tapi Mus'ab berkata, "Wahai ibuku, aku mencintaimu, tapi cintaku pada Allah dan Rasul-Nya lebih kekal dari dunia dan seluruh isinya." Dan hari itu, ia berdiri di depan ribuan musuh. Mus'ab ditugaskan membawa panji perang Islam. Bendera ini tidak boleh jatuh. Karena bila bendera jatuh, maka moral seluruh pasukan akan hancur. Mus'ab tahu itu. Maka ketika musuh mulai mengepung Rasulullah, ia berdiri paling depan. "Jika kalian ingin Rasulullah, maka lewati aku dulu." Suaranya menggema. Tangannya menggenggam bendera dengan kuat. Musuh menyerbu dari segala arah. Satu tombak menancap di pahanya. Dua pedang menebas bahunya. Panah menancap di dadanya. Tapi, ia tidak jatuh. Dan ketika tangannya putus, Mus'ab segera menggenggam bendera dengan tangan satunya. Musuh menyerang lagi. Tangan kedua putus. Maka Mus'ab memeluk bendera itu dengan dada dan lehernya. Berjalan tertatih, sambil tetap tersenyum. "Selama aku hidup, bendera ini takkan menyentuh tanah." Ditikam, dipotong, dilke. Lebih dari 70 kali. Sahabat yang menyaksikan berkata, "Kami melihat tubuh Mus'ab seperti kain sobek. Setiap jengkal tubuhnya penuh luka, tapi senyumnya tidak pernah hilang. Dan saat tubuhnya tak lagi kuat,
Ia jatuh perlahan, masih memeluk bendera, dan memalingkan wajahnya ke arah Rasulullah. Dan langit bergetar. Beberapa sahabat bersumpah. Saat Mus'ab roboh, mereka mendengar suara dari langit. Sesungguhnya kami mencintai pemuda ini. Ia memilih akhirat daripada dunia. Maka pintu surga dibukakan untuknya, bahkan sebelum nyawanya lepas. Sebelum wafat, Mus'ab berbisik kepada Rasulullah. Semua pasukan langsung menangis. Langit Uhud mulai meredup. Awan kelabu menggantung. Angin berembus pelan, membawa aroma darah dan debu ke seluruh penjuru. Di tengah ladang pertempuran, tubuh Mus'ab bin Umair tergeletak. Tangannya putus, perutnya robek, tubuhnya seperti karung luka. Tapi wajahnya tetap bersinar. Rasulullah mendatangi Mus'ab. Setelah pertempuran mereda dan musuh mundur, Rasulullah berjalan cepat menembus medan perang. Mata beliau mencari-cari. Mana panji Islam? Mana Mus'ab? Lalu beliau melihat sosok itu, terbaring, lemah, tapi masih memeluk kain bendera dengan tubuhnya. Rasulullah terseman, lalu menangis. Beliau segera berlutut di samping tubuh Mus'ab. Wahai Mus'ab, wahai duta pertamaku, wahai pemuda yang meninggalkan sutra dan parfum, engkau sekarang seperti ini. Mus'ab membuka matanya perlahan. Darah menetes dari sudut bibirnya, tapi ia tersenyum lemah. Lalu ia berbisik, hampir tak terdengar, kata-kata terakhir Mus'ab bin Umair. Ya Rasulullah, sudahkah aku menunaikan cintaku padamu? Rasulullah tak mampu menjawab. Beliau hanya menggenggam tangan Mus'ab yang tak lagi utuh, dan menunduk, meneteskan air mata ke wajah sahabatnya. Lalu Mus'ab berbisik lagi, dengan suara terputus. Jangan, biarkan dunia menang. Jangan, biarkan bendera ini jatuh. Aku mati, tapi Islam hidup. Itu cukup bagiku. Dan detik berikutnya, nafasnya terhenti. Tubuhnya tenang. Senyumnya tetap ada. Langit mengeluarkan suara seperti gemuruh halus. Para sahabat bersumpah. Langit Uhud tiba-tiba memancarkan cahaya hangat dari balik awan. Dan burung-burung berputar di atas jasad Mus'ab. Abu Bakar memejamkan mata sambil berkata, ini bukan jasad manusia biasa. Ini adalah jasad orang yang lebih memilih neraka demi menyelamatkan orang lain ke surga. Saat mau dikafani, sahabat mencoba menutup tubuh Mus'ab dengan kain kafan. Tapi, kainnya tidak cukup. Jika ditutup kepalanya, kakinya terbuka. Jika ditutup kakinya, dadanya terlihat. Rasulullah menangis dan berkata, tutuplah kepalanya, dan tutup kakinya dengan rumput. Karena ia lebih mencintai surga daripada dunia dan seluruh sutranya. Rasulullah berdiri di atas makam Mus'ab. Doanya membuat langit terdiam. Setelah tubuh Mus'ab dimandikan seadanya, dan dibungkus dengan kain yang tak cukup menutupi seluruh tubuhnya, Rasulullah memimpin penguburan sendiri. Di sisi bukit Uhud, di antara batu dan tanah merah, digalilah sebuah liang lahat kecil, untuk seorang pangeran Makkah yang kini menjadi syuhada surga. Semua sahabat menunduk dalam diam. Umar bin Khattab menangis terseduh-seduh. Abdurrahman bin Auf tak sanggup berdiri. Ali bin Abi Thalib duduk memeluk lutut, menggigit bibir menahan isah. Tak ada suara, tak ada sorakan, hanya tangis dan zikir lirih. Rasul berdiri di ujung kuburan. Beliau menatap tanah, lalu menatap ke langit, lalu beliau angkat tangan, dan dengan suara bergetar, beliau berdoa, Ya Allah, ini adalah Mus'ab, yang dulu engkau beri kenikmatan dunia, tapi dia tinggalkan demimu. Yang tak sempat membangun rumah di dunia, tapi engkau bangunkan istana di surga untuknya. Yang wafat dengan tubuh terkoyak, tapi engkau peluk ruhnya dengan sayap para malaikat. Doa itu menggetarkan hati semua orang. Ya Allah, aku bersaksi, dia telah menunaikan amanah. Dia telah mencintaimu dengan seluruh jiwanya. Maka cintailah dia. Jangan biarkan bumi ini melupakannya. Saat itu, angin berembus lembut dan langit mendadak senyap. Tidak ada suara burung. Tidak ada desiran pohon. Seolah seluruh alam menahan napas. Menyimak tangisan Rasulullah di atas makam Mus'ab bin Umair. Kata-kata terakhir Rasulullah. Wahai Mus'ab,
Jika dunia tahu siapa yang mereka biarkan mati dalam kehinaan, mereka akan menangis setiap hari. Tapi engkau tidak butuh pujian, karena langit telah mencintaimu, dan Allah telah menantimu. Setelah dimakamkan, beberapa sahabat bersumpah. Malam itu mereka bermimpi bertemu Mus'ab, dan ia berkata, "Di sini tidak ada rasa sakit, tidak ada kehilangan, hanya cahaya dan kedamaian. Sampaikan pada umat Islam, jangan kalian sia-siakan perjuangan kami." Ketika Makkah dibuka, Rasulullah mencari Mus'ab, tapi yang ia dapati hanya kenangan. Tahun ke-8 Hijriah, kaum muslimin kembali ke Makkah. Penaklukan kota tanpa pertumpahan darah. Bendera Islam dikibarkan. Berhala-berhala dihancurkan. Semua penduduk menyaksikan bagaimana Islam masuk ke tanah kelahirannya dengan damai dan wibawa. Rasulullah menaiki Bukit Syafa, melihat Makkah dari ketinggian. Lalu beliau tiba-tiba terdiam. Mata beliau basah, tangannya bergetar. Disinilah dulu Mus'ab berjalan, dengan pakaian terbaik, wajah bersih, dan harum tubuh yang membuat jalan sekitarnya wangi. Tapi ia tinggalkan semuanya. Demi sujud, demi aku, demi Allah. Rasulullah berkata pelan, "Hari ini, aku masuk Makkah dengan kemenangan. Tapi yang aku ingat, bukan tahta, tapi orang-orang yang tak sempat melihat hari ini. Mus'ab, jika kau ada di sini, aku akan pelukmu sebelum peluk dunia." Seorang wanita menangis di sudut Ka'bah. Ia adalah ibunda Mus'ab. Dulu ia menolak keislaman anaknya. Tapi hari itu, ia berdiri di belakang tiang Ka'bah, menangis terisak tanpa suara. "Anakku, andai aku bisa memelukmu, aku akan gantikan segalanya yang dulu aku rampas darimu. Engkau mati dalam kehormatan, sementara aku hidup dalam penyesalan." Rasulullah menunduk di depan orang-orang Makkah. Saat semua orang berkumpul menunggu pidato kemenangan, Rasulullah tidak mulai dengan takbir atau pujian. Beliau justru berkata, "Aku berdiri di kota ini atas pengorbanan darah para sahabatku yang tidak kalian lihat, tapi Allah melihat mereka. Mus'ab bin Umair, engkau pergi lebih dulu, tapi setiap langkahku, aku titipkan namamu pada tanah yang kita cintai ini." Sebuah kisah kecil dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, setiap kali Rasulullah menyebut nama Mus'ab, beliau akan diam, lalu meneteskan air mata, lalu berkata, "Satu hari bersamanya di Uhud, lebih berharga daripada 1000 kemenangan." Rasulullah bermimpi tentang Mus'ab. Mimpinya membuat semua sahabat terisak. Malam itu di Madinah, angin bertiup pelan, dan Rasulullah sedang duduk sendiri di masjid, dengan wajah menunduk dalam diam. Para sahabat melihat, beliau tidak seperti biasanya. Wajahnya teduh, tapi matanya sembab, seperti baru menangis lama. Umar pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau larut dalam hening malam ini?" Rasulullah menjawab lembut, "Aku baru saja bermimpi tentang Mus'ab." Semua langsung diam. Tak ada suara. Udara seperti membeku. Dalam mimpi itu, Rasulullah menceritakan, "Aku melihat Mus'ab duduk di taman hijau yang luas, mengenakan pakaian putih bersih. Wajahnya bersinar, dan di sekelilingnya ada para malaikat yang menjaganya seperti penjaga istana. Aku mendekatinya, dan ia menatapku, tersenyum, lalu memelukku dengan penuh cinta." Lalu Mus'ab berbisik dalam mimpi itu, "Ya Rasulullah, aku rindu suaramu. Aku rindu duduk di dekatmu seperti dulu. Tapi aku tenang di sini. Dan aku ingin engkau tahu, setiap air matamu untukku telah menjadi cahaya untuk jalanku menuju surga." Rasulullah tak kuat melanjutkan. Beliau menunduk, tangannya menutup wajah, dan bahunya berguncang menahan tangis. Semua sahabat, Umar, Ali, Utsman, Abu Bakar, menangis bersama. Tangisan malam itu bukan karena kehilangan, tapi karena kerinduan kepada jiwa yang telah mencintai Islam lebih dari nyawanya. Kata terakhir dari Rasulullah tentang Mus'ab. Mus'ab bin Umair, pemuda yang lahir dalam kemewahan, tapi wafat dengan tubuh koyak dan tidak cukup kain kafan. Dialah pahlawan sesungguhnya.
yang tidak meninggalkan warisan, kecuali cinta dan pengorbanan. Kesimpulan, Mereka tidak lahir untuk disanjung. Mereka tidak hidup untuk dikenang. Tapi mereka mati untuk membuat Islam tetap hidup hingga ke jantung kita hari ini. Zubair bin Awam berdiri sendiri di tengah ribuan musuh, tanpa gentar. Talabah hanya dengan doa dan air mata, membuat ribuan musuh kocar-kacir. Abu Dujanah menjadikan tubuhnya sebagai tameng hidup untuk melindungi Rasulullah. Khalid bin Walid tak pernah kalah satupun perang, tapi wafat menangis di atas ranjang. Dan Mus'ab bin Umair gugur tersenyum dengan tubuh hancur, tapi tetap memeluk panji Islam. Maka tanyakan pada dirimu sendiri hari ini, sudahkah aku mewarisi cinta mereka? Jika belum, maka jangan lewatkan waktu. Jadikan kisah mereka bahan bakar untuk hidupmu. Karena Islam hari ini dibangun di atas air mata dan darah mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.